dari Cimaya langsung doa aja kali sekalian langsung Oh iya, worship. oke kok. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan sepanjang hari ini untuk setiap kami Tuhan. Kayaknya Engkau memberkati kami Bapak yang sebentar lagi akan ber-GIC Bapak. Kau berkati pujian penyembahan kami dan kau juga memberkati yang membawakan sharing firman Tuhan. Kiranya semuanya ditutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati yang belum bergabung Tuhan. Kiranya mereka dapat bergabung dengan kami juga Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita menyanyikan suatu pujian. Kuatkan setiap kami Bapak. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kembali kita nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersama kita katakan Immanuel. 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 Engkau besertaku. Immanuel.
di lubuk hatiku. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Ruby untuk sharing firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sebagai tim pemuji yang Tuhan perkenankan di gereja yang kami cintai, di IHK. Kami bersyukur untuk pertemuan kami sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Malam hari ini juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap kami yang sudah hadir, yang meluangkan waktu, Tuhan berikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku. Satu kebanggaan bisa berbagi sharing dengan teman. Dia kepencet Pastor Robi, suaranya hilang. Pak Robi kepencet nih, unmute, di unmute dulu. Iya, ini ada yang kecil di sini. Ya, oke ya. Jadi melalui kesempatan ini biar kita menjadi pribadi-pribadi terus yang berkenan menjadi seorang murid. Ya. Hari ini judul GIC kita adalah keuntungan sebagai seorang murid. Ya, keuntungan sebagai seorang murid. Dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia, tidak bisa tidak, saudaraku, ya, dari slide ini kita bisa lihat, tidak bisa tidak bahwa kita harus senantiasa memposisikan diri sebagai seorang murid. Karena tentu, ya, Yesus Kristus, Tuhan kita sebagai guru yang agung, yang terus akan mengajarkan kita, ya, sebagai anak-anaknya, Pencet kok, di unmute dulu kok, Robi, sorry. Ke mute. ya. Ya. Jadi dengan kita memposisikan diri sebagai murid, kita bisa selalu belajar, bertumbuh, berkembang, ya, menjadi pribadi-pribadi yang benar tentunya. Ya. Tapi sayangnya, ya, manusia selalu memperhitungkan semuanya dengan untung dan rugi. Ya. Tanpa terkecuali mungkin saya juga pernah mengalami situasi seperti itu, ya. Saya bisa dapat apa? Saya bisa memiliki apa dengan menjadi seorang murid? Ya. Namun saya mau sampaikan bahwa, ya, dari hasil diskusi kami juga semalam di GIC Citra bahwa sesungguhnya, ya, tidak ada kerugian sebagai seorang murid. Bahwa ada proses yang cukup berat, ya, itu bukan sebuah kerugian, ya, tapi itu sebuah perjalanan untuk kita memperoleh kebaikan atau dalam hal ini keuntungan, ya. Jadi saudaraku, ya, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang murid, ya, di hadapan Tuhan, ya, jangan sampai kita terus, ya, masuk dalam hitung-hitungan untung dan rugi. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan esensi yang benar sebagai seorang murid. Ya. Slide selanjutnya, keuntungan dasar yang kita dapat saat jadi murid adalah kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan, sang sumber itu. Dan kita akan mendapat akses. Lalu akses itu
ya, kita gunakan untuk mendapatkan apa? Ya. Mari kita sama-sama melihat, ya, Lukas 8 ayat yang ke-10. Slide selanjutnya. Kata Yesus, dulu manusia tidak diizinkan. Ini bahasa sehari-hari ya, terjemahan sehari. Kata Yesus, dulu manusia tidak diizinkan mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Sekarang kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, aku mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan, supaya terjadilah tepat seperti perkataan Allah yang ditulis oleh para nabi. Meskipun mereka terus melihat keajaiban, mereka tidak akan menyadari apa yang akan terjadi. Ya. Jadi melalui ayat ini, saudaraku, ya, kita memperoleh, ya, akses untuk mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ya, karena kita memposisikan diri sebagai murid. Ya, kalau Yesus itu ketika masih bersama-sama dengan muridnya, mereka punya waktu-waktu khusus. Ya, Yesus punya waktu-waktu khusus kepada murid-muridnya untuk mengajarkan banyak hal. Ya, berbeda dengan ketika dia mengajarkan banyak orang, dia menggunakan perumpamaan. Ya. Yang pertama, keuntungan yang akan kita dapatkan atau hal yang baik yang kita dapatkan adalah yang pertama, rahasia kerajaan Allah. Rahasia kehidupan yang dipegang oleh kerajaan Allah akan menjadi faktor penting yang membuat perbedaan antara hidup si murid dengan orang lain saat disingkapkan oleh Tuhan. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan dan memiliki mentalitas seorang murid saja yang diberikan akses kepada rahasia ini. Ya, jadi dengan kita memposisikan sebagai murid, kita terus belajar menggali kebenaran firman, ya, rahasia-rahasia Allah akan semakin tersingkap. Sehingga itu menjadi tuntunan bagi kita, khususnya ya kalau kita persempit, menjadi tuntunan bagi kita sebagai seorang worshiper, ya, bagaimana bersikap, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita melayani, ya, tidak menjadi sama seperti dunia, seperti yang kita pernah katakan. Ya, apalagi kita sebagai seorang worshiper, pertemuan-pertemuan seperti ini, ya, seharusnya menjadi sebuah pembiasaan baik bagi kita. Ya, karena kita sebagai pelayan worshiper yang menurut saya itu menjadi bagian penting kedua setelah penyampai firman, ya, karena kita juga ya menjadi jalan atau pembuka bagi seluruh sidang jemaat untuk bisa mendapatkan kebenaran atau berkat melalui firman Tuhan. Yang kedua, ya, slide selanjutnya, kebijaksanaan dan nasihat Allah. Saudaraku, manusia tidak mampu melihat kehidupannya dengan jelas dan utuh. Ini seringkali menciptakan masalah. Untuk itu kita membutuhkan nasihat dan kebijaksanaan Tuhan yang melalui firman untuk mampu melewati semuanya dengan baik dan mulus. Ajaran dan didikan Tuhan adalah salah satu bentuk nasihat yang Tuhan berikan pada kita, walau kadang tidak menyenangkan. Iya, tepat sekali ya. Ya. Jadi ajaran Tuhan itu ya kadang-kadang kalau kita membuat dengan nalar atau kita berpikir dengan nalar, berat. Ya, berat. Dan sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, namun percayalah ketika kita terus belajar kebenaran firman, kita terus ada dalam komunitas yang benar, komunitas yang tepat, ya, GIC umum, GIC khusus seperti ini yang akan kita buat mungkin selanjutnya dan terus menerus, ya, akan membuat kita menjadi terus bijaksana,
Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Janganlah melupakan nasihat Tuhan yang menyebut kita semua sebagai anak Allah. Katanya, anakku, janganlah pandang enteng didikanku dan janganlah berkecil hati ketika aku menegurmu. Sebab aku mendidik setiap anak yang aku kasihi dan mencambuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Ya. Jadi memang ya ketika kita masuk sebagai murid, ya, tentu kalau kita dulu bersekolah, ada hal-hal yang ketika terima, ya, apakah itu teguran, apakah itu disiplin, karena kita melakukan hal-hal yang membuat guru kita itu memberikan sebuah disiplin kepada kita. Ya, saya berharap nanti kita bisa bersama-sama untuk sharing dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kita hari ini. Yang ketiga, mengalami proses. Nah, ini yang seringkali kita anggap sebagai sebuah kerugian, padahal ini adalah jalan untuk kita mengalami terobosan dan mengalami berkat. Proses yang dijalani murid berbeda, karena tidak hanya membentuk koneksi spesial dengan Tuhan, tapi juga membentuk karakter unik yang hanya dimiliki oleh seorang murid. Murid Kristus atau disciple itu bukan student. Ya. Disciples diterjemahkan sebagai one who apples what he has learned. Ya. Kualitas berbeda yang tidak ada di level student yang hanya sekedar belajar. Ya, jadi sebagai murid, ya, kita bukan hanya menyerap ilmu, kita bukan hanya menerima kebenaran, tetapi sebagai murid Kristus kita juga mengalami proses. Apakah itu proses melakukan, ya, apakah itu proses pembentukan, apakah itu proses tugas, ya, sehingga melalui proses yang kita alami, ya, kita semakin memiliki karakter yang berbeda dari kebanyakan, ya, orang di luar sana. Ya. Lukas 14 ayat yang ke-26 sampai 27, Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Dari akar kata disciples, terciptalah disciple yang menjadi komoditi paling penting dalam kehidupan si murid, yang membuatnya tidak hanya mampu berdiri lebih kuat dari yang lain, tapi juga membuat lebih cepat berdiri setelah jatuh dibanding yang lain. Ya, jadi inilah manfaatnya, saudaraku. Ya, memang dalam kehidupan kita di dunia seringkali kita jatuh, seringkali kita lalai. Ya, namun dikatakan ya di slide yang terakhir ini bahwa ketika kita menjadi murid yang mengikuti proses, ya, kita menjadi ya orang-orang yang lebih maju secara karakter, diberkati tentunya, dan juga yang paling penting adalah ya kita lebih cepat berdiri, kita lebih cepat menyadari setelah kita jatuh di dalam proses yang kita mungkin sedang jalani, sehingga ya kita lebih cepat untuk bangkit. Ya. Karena kenapa? Ya kita menyadari bahwa sebagai seorang murid ada proses yang kita alami. Ya, seperti emas, kalau dia ingin menjadi 24 karat, prosesnya berbeda dengan emas 22, prosesnya berbeda dengan emas yang 23, ya. Sehingga emas 24 itu lebih lama prosesnya. Nah, ketika sudah jadi dan semua
unsur-unsur yang tidak diperlukan di dalam emas tersebut, ya emas tersebut sudah menjadi 24 karat. Demikian juga dengan kita sebagai para worshipers di gereja yang kita cintai IHK. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi murid yang terus mau bertumbuh, terus mau berproses ke arah yang lebih baik, ya, sehingga ya kita menjadi hamba-hambanya yang diberkati Tuhan. Selamat mengikuti proses menjadi seorang murid, dan harus kita sadari bahwa ketika hal ini selesai kita pelajari, bukan berarti kita selesai menjadi murid. Namun itu menjadi langkah awal bagi kita mengetahui bahwa murid itu ya harus selalu mengalami proses. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Pandi untuk memimpin kita dalam sharing. Nanti sama Ko Hendri ya. Baik, kita tutup dalam doa dulu. Kita akan mulai sharing. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami aplikasikan. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukan firman. Tuhan berkati waktu sharing kami satu dengan yang lain. Biar kami boleh terbuka, saling terbuka satu dengan yang lain. Kami bisa diskusi dan pada akhirnya kami mendapatkan sesuatu yang baik untuk kami bawa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati sesi sharing kami, dan Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan saya kasih ke Ko Hendri ya. Amin. Ya, shalom punya. Kira-kira ada yang mau sharing kah tentang di sekitar ini keuntungan seorang murid? Ini belum masuk semua tadi. Kohadi izin kantor, mamanya sakit. Yang lain nggak ada kabar. Korobi dulu ada yang di sharing nggak? Oke, sebenarnya ini mau saya sharingkan kemarin, cuman karena kami banyak bikin video gitu ya, jadi nggak sempat. Ya, saudaraku, saya mau sharing sedikit begini. Ini memang pengalaman pribadi, tidak menjadi patokan kebenaran bagi yang. Namun saya sangat diberkati dengan pengalaman ini gitu ya. Jadi 3 minggu yang lalu itu setelah selesai GIC, kami pulang ya, lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur karena memikirkan bahan GIC gitu ya, tentang hubungan seorang murid begitu. Nah, saya berpikir menerawang jauh, kira-kira hubungan Kristus atau Tuhan Yesus dulu ketika ada di bumi dengan muridnya itu bagaimana ya gitu kan. Berangkat dari kitab Yohanes yang berkata bahwa tidak semua ya yang tertulis itu menggambarkan Yesus, menggambarkan perjalanan Yesus, karena kalau ditulis semua tidak akan muat rasanya dunia ini. Lalu saya mulai tergelitik, kira-kira Yesus itu hubungannya dengan muridnya selalu serius atau kira-kira ada bercandanya juga nggak ya gitu ya. Jadi sampai nggak bisa tidur saya. Ya, sampai nggak bisa tidur gitu. Apakah Yesus, ya ini memang pikiran saya juga sebagai seorang yang menafsir gitu ya, karena sebagai pembicara. Apakah kira-kira Yesus juga pernah bercanda gitu, ngeprank begitu ya, murid-muridnya? Saya teringat ayat yang ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, itu muridnya diberitakan di situ sedang membeli makanan. Apakah kira-kira ketika muridnya datang bawa makanan, Yesus juga sudah membuat makanan gitu ya? Atau saya juga berpikir, apakah Yesus pernah nggak ya tiba-tiba menyentuh muridnya itu, lalu muridnya tertidur dan diberikan sugesti gitu, kayak semacam diberikan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, lalu sampai pada akhirnya saya banyak mencari hal-hal yang hal-hal yang
agak unik menurut saya yang saya pikirkan gitu ya. Nah, sampai akhirnya menjadi sebuah kesimpulan bagi saya bahwa saya terlalu yakin bahwa ketika kita menempatkan sebagai seorang murid, ini intinya tidak melulu bahwa hal-hal yang berat yang kita alami gitu ya. Ada juga pasti menurut saya ya berkat-berkat Tuhan khusus ya, kejutan-kejutan khusus yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai seorang murid. Sama seperti ketika kita bersekolah, ada jam-jam istirahat untuk kita bisa menikmati makanan, ada jam-jam istirahat untuk kita bisa berinteraksi dengan murid yang lain atau dengan teman yang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku, ya, mari kita tempatkan diri sebagai seorang murid karena saya terlalu yakin dan percaya dari pengalaman pribadi saya ini bahwa sesungguhnya Tuhan juga mau kok memberikan berkat, ya, kejutan-kejutan khusus, kejutan-kejutan yang pasti akan membuat kita bahagia, pasti akan membuat kita semakin mengenal Dia. Karena saya terlalu yakin bahwa ya Tuhan yang Maha Kuasa itu juga sangat mengetahui seluk-beluk kehidupan kita. Itu aja sih dari saya. Tuhan memberkati kita. Silakan yang lain boleh sharing mendengar pengalaman. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin siapa, Civa? Kalau saya cuma mau tanya ini di Lukas 14 ayat 26 sampai 27 itu pengertiannya apa ya? Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Itu mengertinya apa? Pengertiannya gimana ya? Kak Robi atau Ko Fendi? Silakan Pastor Fendi. Kan di sini kan jikalau seorang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya dan eh, istrinya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, itu gimana sih maksudnya? Saya kurang ngerti ini soalnya. Silakan Pastor Fendi untuk menjawab. Pas dulu. Di luar. Ya udah, Pastor Robi aja. Oke. Ya, jadi Iya, sebenarnya Kak Robi atau iya. Ya. ada banyak penafsiran-penafsiran tentunya tentang hal ini begitu ya. Ini Ya. juga menjadi serangan-serangan dari orang-orang luar yang berkata bahwa wah ini benar ini gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara ini ya, ini sedang Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kita harus lebih ya mengasihi Tuhan. Jadi ini bukan berarti bahwa ketika Yesus berkata membenci semuanya itu tadi bapaknya, ibunya, ya, saudara-saudaranya. Jadi Tuhan bukan ingin kita membenci saudara, bukan. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kita tempatkanlah dia menjadi yang utama. Gitu. Menjadi yang utama dari semua yang kita miliki, ya, elemen-elemen yang kita miliki, keluarga dan sebagainya. Itu satu. Makanya dikatakan di ayat yang terakhir tadi yang dikatakan memikul salibnya. Nah, itu artinya adalah usaha sadar kita. Jadi memikul salib dan menyangkal diri itu bukan sesuatu yang abstrak atau bukan sesuatu yang di luar nalar begitu, tapi itu adalah
usaha sadar dari kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan. Dan menyangkal diri, yaitu juga usaha sadar dari kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita bisa jauh lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan yang lain. Ya. Jadi itu hendak memberikan sebuah posisi ya kepada kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Ya, gitu. Itu sederhananya sih. Berarti harus memiliki hubungan yang baik dulu di masyarakat kita, baru kita Halo? bisa mengasihi Tuhan ya. Ada pertanyaan di kolom chat? Putus suaranya. Coba saya. Kok nggak bisa ya? Saya Di chat. ya. Ya, bisa seperti itu kok, betul. Ya. Seperti yang di kolom chat di chat ini. Ya, jadi pada intinya harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga terlebih dahulu, baru mengasihi yang lain, seperti itu ya. Jadi kan makna salib itu kan vertikal dan horizontal itu kan. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam hari ini kita keluarga terdekat terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, tanpa kita ya mengasihi orang-orang yang kelihatan gitu. Bagaimana kita berkata kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya, tapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, demikian. Meskipun memang ayat tersebut juga kita bisa melihat dari sudut pandang ya adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu. Gitu. Jadi kan Alkitab itu sebenarnya bukan ditulis untuk kita. Ditulis untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang pada waktu itu, ya. Nah, kita mengambil maknanya seperti itu. Ya. Jadi kita harus menempatkan hal itu dari sudut pandang budaya Yahudi, seperti itu. Secara teologisnya, yaitu kalau mungkin bisa lebih dalam, kalau seperti itu. Nah, ini ada kebalikannya lagi nih dari Pak Paulus nih, Pastor Paulus. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang mana tuh kok? Yang di chat kok, Robi? Oh iya, saya belum turunin. Nah, inilah kalau yang ini tentang itu tadi, menyangkal diri tadi. Ya, ini tentang menyangkal diri. Jadi intinya sebenarnya ayat yang ingin dikupas lebih dalam itu adalah di Lukas tadi, kalau saya tidak keliru, adalah tentang bagaimana kita menyangkal diri dan memikul salib sebenarnya, intinya. Karena pada akhirnya kita sebagai pribadi akan sendiri-sendiri menghadap kepada Tuhan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu sederhananya kira-kira. Boleh ada yang lain ingin memberikan masukan? Boleh, ini karena itu merupakan sebuah tafsiran, kita bisa berbeda pendapat dan tidak ada yang salah dengan yang kita sampaikan tentunya.
Ya. Oh, ada Bapak di sini. Silakan. Silakan Pak, Yang dengan lain hormat. yang mau memberi tanggapan. Bapaknya lagi sakit. Intinya ya itu seperti yang saya tulis tadi ya. Jadi utamakan Tuhan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau jadi murid lalu masih memikirkan prioritas yang lain, prioritasnya kan macam-macam. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya gitu. Orang mau melayani Tuhan pun juga demikian ya. Kesibukan-kesibukan ini dan itu gitu ya. Bahkan firman Tuhan juga berkata, apa? Barang siapa sudah memegang bajak ya, lalu menoleh ke belakang, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Gitu. Jadi memang dalam hal ini murid itu harus didisiplin. Ini bukan untuk domba, tapi untuk murid ya. Kalau domba itu dimanja, tapi kalau murid, karena murid itu harus menjadi pemimpin gitu ya. Jadi makanya harus beda perlakuannya. Ya kurang lebih gitu ya. Sorry saya ngintip-ngintip aja karena masih demam. Oke lanjut. Valencia, selamat datang Valencia. Ya, ada anggota baru ya. Ya, coba tampilkan wajahnya Belum. supaya teman-teman tahu Valencia. Halo semua. Nah, Hai ini Feren. namanya Valencia. Jadi mulai bulan Oktober saya tempatkan di memperkuat Miracle and Worship dulu ya, gitu. Jadi nanti bulan depannya baru masuk ke IFC 1, IFC 2. Itu Ko Henry. Sudah saya tes, ternyata suaranya bagus banget. Luar biasa. Makasih Pak. Terima kasih Oke, Pak. lanjut. Cepat sembuh ya Pak. Sudah, ini tinggal demamnya saja kok. Kalau sakit perut sudah tidak. Ada lagi yang mau tanya? Yang sharing lebih tepatnya nih, mau dengar pengalaman-pengalaman kehidupan. Cimaya mungkin mau berbagi? Enggak dulu, Pastor. Jonathan. Halo. Dok. Halo. Robi, aku mau tanya nih. Boleh kan? Ya, boleh. Mumpung juga ada Bapak di sini. Ini aku mau tanya, kenapa Tuhan merahasiakan ajaran-ajaran tentang kerajaannya dari orang-orang bijak dan berpengetahuan? Oh, ya, baik. Karena ya sebenarnya sederhananya sih lebih kepada bagaimana itu orang bijak merasa lebih gitu ya. Merasa lebih bisa, merasa lebih tahu ya, dan apa namanya?
tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat supranatural gitu ya. Mereka menggunakan logikanya ya untuk menilai zaman, untuk menilai segala sesuatu. Mereka menggunakan logikanya, khususnya bagi orang-orang filsafat. Kalau zaman sekarang ya, orang-orang filsafat itu akhirnya keblinger karena menggunakan logika mereka terlalu dalam sehingga menyimpulkan ya bahwa ya kerajaan Allah itu atau Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi lebih kepada ke sana sih menurut saya. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana orang-orang bijaksana secara dunia ya, bukan bijaksana itu apa namanya konteksnya ya, mereka bagaimana menggunakan logikanya ya sehingga membuat sebuah kesimpulan bahwa ya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah dan itu hanya sebuah ya dongeng belaka. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana mereka menggunakan cara berpikirnya sih. Kalau sekarang orang-orang filsafat begitulah bahasanya. Ya karena kan memang filsafat itu kan memang memiliki akar kata kebijaksanaan, philo dan sophia ya. Jadi seperti itu kok menurut. Siapa lagi? Mungkin Keisha, Shalom. Ada mau di-sharing atau ditanyakan? Andrew atau Valencia yang baru ada yang mau tanya. Ayo boleh berbagi kesaksian kita. Pasti ada sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi kita. Ya. Brother Andrew nih, Brother Andrew. Ada Brother? Aman katanya. Apa kita ini aja isinya WA chat. Atau mungkin Ko Henry sebagai koordinator nih boleh menyampaikan sesuatu mungkin ya. Sebagai pemimpin kita di bagian worshiper gitu. Mungkin ada pengalaman pribadi. Ya aku sih, ya saya jujur aja aku juga masih ngalamin proses, masih ngalamin ya masih berusaha untuk menjadi murid yang baik, murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya mungkin kita sama-sama belajar biar ya untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja IHK juga sih gitu aja paling dari saya gitu. Andrew, Kesia, Jonathan. Mau tambahin aja kok. Mantap. Jalan sih tapi gerujak sih suaranya. Dengar masuk. Kedengeran Ci. Ya kan ini kemarin asli kayak jadi kemarin. Jadi yang aku dapat sih jadi murid Yesus itu lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jadi walaupun mungkin yang kita lihat sekarang nggak enak gitu, tapi mungkin itu adalah cara Tuhan untuk ngajarin kita bahwa di depan itu ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah yang Tuhan udah siapin buat kita gitu. Jadi kadang mungkin diukur dengan cara Tuhan yang ya ibaratnya disentil Tuhan lah. Itu jangan sakit hati, gitu, jangan kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak disentuh, mungkin kita lewat jalannya kita, tapi kita nggak sampai ke
tujuannya Tuhan nih pada ujungnya gitu. Kan Tuhan maunya kan kita uh, hidup dalam berkat juga sesuai dengan janjinya Tuhan. Tapi kalau kita melenceng mungkin directionnya nggak sesuai nih. Kayak kita lihat Google Map aja lagi di jalan. Kalau kita lagi di jalan, uh, the nearest way-nya misalnya lewat tol, berarti kita lewatnya malah lewat jalan bawah, jadi lebih macet kan gitu. Nah coba kalau kita ikut yang arahan Tuhan, jadi itu emang udah sesuai sama perintahnya Tuhan. Jadi kalau ditegur sebagai murid, jangan sakit hati karena pasti ada rencana yang kan udah siapin buat kita semua. Itu aja. Thank you. Thank you. Pastor Fendi boleh berbagi buat kita, Pastor? Bagi apa kok? Berbagi pengalaman dan berbagi mungkin ya hal-hal yang bersifat membangun. Silakan. Iya, tentang tema topiknya untuk discussion-nya kan keuntungan seorang murid. Ya mungkin nambahin seperti Kesia ya. Ya kita kalau kayak kita ibaratnya kayak sekolah lah ya. Mungkin ini cuman bedanya kan ada sekolah kehidupan. Kita juga pernah sekolah, pernah di bangku sekolah. Jadi kehidupan seorang murid di dalam sekolah kehidupan hampir mirip-mirip lah dengan sekolah yang ada di pada saat kita masuk sekolah gitu. Ada yang namanya temen yang enak, ada juga temen yang gak enak, ada juga temen yang suka bully, ada temen yang suka gangguin kita, dan juga mungkin ada banyak mata pelajaran yang juga kita nggak suka dan nggak seneng gitu. Ya mungkin ada teman-teman juga ada yang mata kuliah atau mata pelajaran yang favorit. Wah seneng nih kayaknya kalau guru yang ngajarin ini kayaknya waktu cepet gitu. Tapi ada juga yang maksudnya, aduh mata kuliahnya atau mata pelajarannya susah banget, ujiannya susah, nangkepnya susah. Sebenarnya segala hal yang diizinkan di dalam proses kita belajar itu, kalau kita cermati, asal kita bisa tetap setia aja gitu ya, ngikutin, asal kita bisa tetap bertahan gitu ya, minimal bertahan dan tetap belajar gitu. Oh, kita kan bisa membuktikan ya satu semuanya gitu, bahwa kita itu yang susah yang kemarin yang kita pikir dulu kita kelas 6 SD gitu ya, mungkin dulu zamannya ada ujian nasional, Eptanas, toh kita bisa lewatin gitu. Kita juga kadang-kadang lupa gitu, how amazing God is gitu. Bahwa Tuhan itu ternyata bisa sampai segitu jauhnya, bisa membawa kita bukan hanya ngelewatin SD gitu. Bahkan kita udah ngelewatin SMP, ada yang SMA, ada yang udah S1, bahkan udah ada S2. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita memang jadi murid gitu. Bertahan dalam proses, ngikutin proses dan caranya, apa yang diajarin guru, ya diikutin, dipelajarin. Ada kalanya kita fail, nggak semuanya kita nilainya bagus. Tapi ketika kita ada fail, ada remedial, kita ikutin lagi, kan kita bisa lulus gitu. Jadi menurutku sama, proses kehidupan hampir-hampir mirip lah dengan sekolah. Jadi kalau kita dulu di sekolah aja sampai hari ini kita bisa lulus, kenapa kita pesimis gitu melihat kehidupan kita gitu. Kalau kita banyak proses, banyak ujian, banyak masalah, banyak pergumulan, toh semua itu juga pasti nanti kita akan lalui juga gitu bersama dengan Tuhan. Asal tetap setia, asal tetap bertahan dalam proses, jangan lari. Kalau menurutku sih itu aja sih simpelnya ya. Thank you. Terima kasih Pastor untuk berkat. Silakan Ko Henry lanjutkan. Ya mungkin udah cukup kali ya. Udah cukup dari sih. Bagian orangnya juga belum kumpul semuanya. Mungkin kalau nanti lebih ramai kita bisa lebih lama. Amin, amin. Ada yang mau disampaikan, Ko Henry berkenan dengan latihan atau apa? Mumpung kita. Nah, mungkin besok latihan jam sore ya. Buat
ulang tahun, mengingetin itu doang. Sama tanggal 30 hari Sabtunya, seperti biasa 4:30. Robi Siap. main filler ya? Siap. Ya. Oke, kita tutup dalam doa aja ya langsung ya. Sama-sama kita berdoa, haleluya. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami telah selesai ber-GIC, kami percaya Tuhan, Kau yang berkati setiap kami Tuhan, supaya kami dapat terus menjadi murid yang terbaik Tuhan, yang memuliakan nama Engkau Tuhan, nama di atas segala nama Yesus. Tuhan, masih di dalam prosesmu Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah dalam GIC ini. Berkati terus setiap kami, supaya di dalam kehidupan kami Tuhan, kami juga menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita semuanya. Sampai Berkati ketemu. teman-teman. Wah. Tuhan Dah. berkati. Thank you. Thank Tuhan you. berkati Halo. semua. Tuhan berkati semua. Bless.